kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Umi. Senang bertemu dengan Bu Erna hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan kucing Bu Erna. Saya ingin memberikan dukungan kepada Bu Erna tentang peningkatan kemampuan kucing Bu Erna. Apa yang bisa saya bantu Bu Erna? Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu Umi. Saya itu ingin Bu Umi membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam presence, Bu. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya akan mendukung Bu Erna dalam hal itu ya. Bagian mana Bu ya yang ingin Bu Erna fokuskan dalam observasi kali ini? Saya itu berharap Bu Umi dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan bagaimana nanti saya cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oh gitu, oke saya catat ya Bu ya. Iya siap. Jadi Bu Erna ini ingin saya memperhatikan Bu Erna dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Kalau menurut Bu Erna sendiri, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Erna? Menurut saya kemampuan yang saya ampu itu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu masih kurang dan minim Bu Umi. Dan perlu adanya peningkatan lagi. Padahal saya itu percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna itu nantinya sangat berguna untuk saya dalam proses teaching nanti Bu. Dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin nanti akan bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran nantinya. Iya, betul sekali itu Bu ya. Kemudian apa harapan Bu Erna ini setelah observasi kita nanti? Saya itu berharap adanya observasi ini tuh dengan memberikan umpan balik ke saya Bu. Di mana dengan adanya umpan balik tersebut itu mempunyai tujuan untuk membantu saya lebih profesional lagi dan penuh perkembangan saya Bu. Jadi khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Iya, insya Allah bisa Bu ya. Pasti bisa ya. Siap, semangat. Semangat ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, berarti sekarang monggo Bu Erna melakukan kucing terhadap kucingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kurnia. Selamat siang juga Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Bu Kurnia hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Bu Erna gimana? Tambah luar biasa sehatnya Bu. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ada apa Bu Kurnia kok ngajak ngobrol berdua kali ini? Apa yang perlu disampaikan ke saya Bu Kurnia? Iya Bu, saya ada yang ingin curhat sedikit. Saya ini merasa ketika melakukan pembelajaran ini lebih merasa kurang menarik gitu loh Bu. Kurang menarik anak-anak untuk anak-anak bisa interaksi dengan saya dan juga merasa kurang nyaman dalam mengikuti pembelajaran ini. Oh seperti itu, ya, menarik sekali ini apa yang kita diskusikan ini Bu Kurnia. Kalau begitu apa harapan dari obrolan kita hari ini Bu Kurnia? Harapan saya setelah melakukan coaching ini saya berharap ini nanti saya bisa melakukan pembelajaran yang bisa lebih menarik, yang menyenangkan dan juga nyaman untuk anak-anak.
Oke, siap. Menurut Bu Kurnia, pembelajaran yang menurut Bu Kurnia nyaman itu yang bagaimana? Yang nyaman itu anak-anak tidak tertekan, kemudian anak-anak itu bisa menikmati dan anak-anak itu suka ke apa terhadap pelajaran saya. Mereka bisa fokus ke pembelajaran ketika saya di rumah. Oke, menurut Bu Kurnia jadi pembelajaran nyaman itu pembelajaran yang efektif, anak-anak itu menerima pembelajaran dengan menyenangkan, Iya, begitu ya Bu ya. iya, Oke, jika keadaan ini ideal menurut Bu Kurnia di level 10, iya. anak-anak ini menurut Bu Kurnia berada pada level berapa? Masih level 7 Bu. Masih level 7. Oke, dari level 7 ini Bu Kurnia nanti dapat menaikkan ke level berapa? Saya berharap setelah melakukan ini saya bisa meningkatkan ke level 9 Bu. Oke. Untuk meningkatkan ke level 9, nanti apa yang akan Bu Kurnia lakukan? Saya akan melakukan apa metode merubah metode pembelajaran, juga merubah model pembelajaran dan juga tentunya media pembelajaran agar anak-anak ini bisa lebih tertarik lagi, lebih senang, bisa pakai game atau juga pakai PowerPoint yang menggunakan animasi-animasi gitu. Wah, idenya Bu Kurnia ini brilian. Saya itu selalu bangga dengan jenengan Bu. Oke, untuk langkah Bu Kurnia yang akan Bu Kurnia lakukan dulu yang apa Bu ya? Langkah yang pertama ini biar lebih menarik itu lagi saya berharap ini Bu, merubah medianya Bu. Saya akan belajar menggunakan media PowerPoint, menggunakan animasi dan juga game-game itu biar anak-anak tertarik lagi dan nyaman dengan saya Bu. Oke, jadi menarik anak-anak untuk apa tertarik ya Bu Iya, itu dengan tadi pembelajaran ya. jenengan. Kapan rencana untuk melakukan hal tersebut? Saya rencananya minggu depan ini saya belajar dulu untuk membuat animasi dan juga apa game ke guru di kafe di berkolaborasi dengan guru di kafe. Oh, bagus, lebih cepat juga lebih baik ya Bu Iya, Kurnia ya. iya, Iya, menarik sekali rencana yang memang sudah Bu Kurnia susun. Tapi untuk melakukan rencana tersebut kan membutuhkan bantuan dan dukungan. Menurut Bu Kurnia, apakah butuh siapa saja yang Bu Kurnia butuh bantuan? Ya, saya dukungannya tentu Bu sangat perlu dukungan dari rekan kerja. Jadi saya nanti yang pertama ini berkolaborasi dengan guru TKP dulu Bu, Pak Yusi, kemudian saya juga akan perlu dukungan dari rekan-rekan di bawah Bapak Ibu guru dan juga siswa untuk memberikan refleksi dari hasil pembelajaran yang saya lakukan untuk perubahan yang lebih baik. Oke, semoga yang nantinya Bu Kurnia akan lakukan itu dapat terlaksana dengan baik dan mendapat hasil yang maksimal pula ya Bu Kurnia. Oke, setelah kita ngobrol dari awal sampai akhir ini, apa yang Bu Kurnia rasakan dan harapkan lah? Yang saya rasakan saya lega Bu, saya bisa berkonsultasi dengan Bu Erna, kemudian saya juga bisa menentukan solusi atas permasalahan saya ketika melakukan pembelajaran ini. Saya juga bisa segera melakukan perubahan pada proses pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak. Oke, kalau begitu kapan nanti kita bertemu lagi setelah panjenengan melaksanakan kegiatan langkah-langkah itu? Ya, mungkin sekitar 2 minggu lagi Bu. Ya, untuk minggu depannya saya melakukan perubahan pembelajaran lagi. Saya berikan anak-anak media yang lebih menarik, lebih interaktif, dan nanti yang minggu depannya lagi itu kita bisa bertemu untuk refleksi kegiatan saya yang Bu. Oke, saya itu selalu mendukung Bu Kurnia terus tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia ya Bu ya. Bu Erna. Oke, sama-sama. Saya juga mohon maaf sering merepoti Bu Erna untuk melakukan meeting ini. Saya itu tidak merasa direpotkan, Bu. Saya itu malah lebih senang dan lebih suka karena kita saling sharing dan membantu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yeay. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Uni. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya. Pada waktu
pra observasi, ini Bu Erna kemarin kan meminta saya untuk mengamati performa Bu Erna dalam hal mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan di makna ya Bu ya. Oke, terus Ya. ini Bagaimana Bu Erna menilai performa dalam kompetensi tersebut? eh, saya itu merasa telah melakukan dengan baik di dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bu Erna merasa demikian? Saya itu merasa bahwa telah mampu untuk mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oke. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Sangat boleh sekali. Saya melihat bahwa Bu Erna telah melakukan mendengarkan aktif ya dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik ya Bu ya. Terima kasih. Sesuai dengan standar yang ada pada rubrik penilaian kita. Bagaimana pendapat Bu Erna tentang hal itu? Saya tuh sangat senang mendengarnya Bu Umi. Sangat senang. Terima kasih ya Bu Umi sekali lagi atas umpan baliknya. Namun demikian Bu Erna ya, saya itu melihat masih ada aspek yang perlu ditingkatkan gitu ya. Oh Iya, misalkan pada saat observasi tadi Bu Erna, saya memperhatikan Bu Erna itu dalam memberikan pertanyaan berbobot itu masih kurang variatif gitu ya. Jadi Bu Erna bisa meningkatkan dalam hal itu gitu. Oh, gitu. Siap Bu Umi, saya mengerti. Saya akan lebih berusaha lagi untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Iya. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Erna ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Untuk langkah konkret yang akan saya lakukan yaitu lebih banyak latihan secara intensif untuk memperbaiki kompetensi tersebut ini. Iya. Itu adalah langkah yang baik Bu ya. Iya, siap. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik Bu ya. Iya, monggo Bu ini. Oke. Terakhir kali Bu Erna ya. Apa yang Bu Erna peroleh dari proses ini? Saya itu merasa lebih memahami area di mana saya itu perlu berkembang di ini. Dan saya itu juga berterima kasih sepenuhnya atas bimbingan dan umpan balik yang ini lakukan ke saya, di mana dengan tujuan kan untuk memperbaiki kompetensi saya lagi. Ya, sama-sama Bu, kita kan sama-sama belajar gitu ya. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kurnia. Iya, gimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah, kabar baik Bu Kur. Iya, senang ya bisa bertemu dengan Bu Umi kembali. Di sini saya akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Umi. Saya sepenuhnya di sini ingin memberi dukungan untuk Bu Umi dan bagaimana saya nantinya bisa membantu Bu Umi. Terima kasih Bu Kurnia ya. Saya ingin Bu Kurnia ini membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Iya, baik. Saya nanti akan mendukung Bu Umi ini dengan sepenuhnya dan bagian mana yang Bu Umi fokuskan pada observasi kita. Saya itu berharap Bu Kurnia itu dapat memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Ya sudah, saya catat Bu. Bagaimana menurut Bu Umi, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Umi dalam hal tersebut? Saya itu merasa kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu masih minim gitu Bu. Jadi perlu peningkatan gitu Bu. Oh iya, saya paham apa yang dihadapi oleh Bu Umi. Lantas harapan Bu Umi dari observasi kita nanti seperti apa?
Ya, saya berharap Bu Kurnia itu bisa memberikan umpan balik tentang kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu, Bu. Oh iya, baik. Terima apa nanti Bu Umi semangat terus, kita berikan umpan balik bersama-sama. Kemudian setelah ini Bu Umi silahkan melakukan kucing bersama kucingnya. Nanti saya lakukan supervisi di situ. Iya, terima kasih Bu ya. Iya. Monggo Bu Umi, silahkan dilakukan proses coaching bersama Bu Erna. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah hari ini saya sangat sehat, Bu. Kalau Bu Umi sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Erna. Ngomong-ngomong, ada apa ya Bu? Kok ngajak ngobrol berdua dengan saya? Mungkin ada yang perlu disampaikan gitu? Iya, Bu Umi, saya mohon maaf ya, saya mau curhat sama ngobrol sama Bu Umi. Wah, masalah apa ini Bu? Begini Bu Umi, tahun ajaran kemarin kan Bu Umi mengajar kelas 8 Iya. dimana sekarang kan anak kelas 9G ya Bu ya. Iya. Tentunya Bu Umi itu kan sudah punya pengalaman dalam menghadapi anak-anak kelas 9G ini. Terus sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Umi karena Bu Umi sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan curhatan saya Bu Umi akan permasalahan yang memang saya hadapi sekarang. Mohon maaf juga mengganggu waktunya ya Bu ya. Tidak apa-apa Bu Erna. Saya senang kok bisa membantu Bu Erna. Cuman di sini untuk saat ini saya hanya memiliki waktu 15 menit Bu ya, karena habis ini saya akan mengajar di kelas 7A gitu Bu. Memangnya ada apa ya Bu? Begini Bu, saya kan sekarang mengajar di kelas 9G itu mapel seni budaya. Terus saya itu merasakan anak-anak kelas 9G itu tidak disiplin Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Terus khususnya dalam pengumpulan tugas yang saya berikan Bu. Terus anak-anak itu loh telat dalam pengumpulan tugasnya Bu di pembelajaran yang sudah saya berikan gitu Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi apa yang Bu Erna harapkan dalam obrolan kita kali ini? Saya itu ingin mendapat solusi bagaimana cara mendisiplinkan anak kelas 9G itu Bu, agar dapat mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Jadi Bu Erna ini merasa bahwasanya anak kelas 9G itu kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas gitu ya Bu? Iya, betul Bu. Menurut Bu Erna sendiri, disiplin dalam mengumpulkan tugas itu yang bagaimana Bu? Menurut saya ya Bu ya, kalau disiplin dalam mengumpulkan tugas itu anak tepat waktu mengumpulkannya, terus hasilnya itu maksimal Bu Umi, dan anak-anak itu dapat mempresentasikan pekerjaannya itu dengan baik sih. Jadi menurut Bu Erna itu anak yang disiplin dalam mengumpulkan tugas itu adalah bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian hasilnya maksimal, dan anak-anak tersebut juga bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik gitu Bu ya. Jika keadaan itu adalah keadaan ideal menurut Bu Erna dan kita beri level 10 gitu Bu ya, kira-kira anak 9G ini berada pada level berapa? Kalau menurut saya anak-anak ini berada pada level 5 tuh. Karena masih ada beberapa anak itu yang mengerjakan tugasnya itu dengan asal-asalan begitu Bu. Gitu Bu ya. Jadi kurang maksimal gitu loh Bu. Dari level 5 ini Bu Erna mau menaikkan sampai level berapa Bu? Dari kondisi sekarang menurut saya itu level 5 saya akan dapat tingkatkan menjadi level 8. Insya Allah masih bisa kok. Insya Allah bisa. Siap. Jadi untuk meningkatkan level 5 ini menjadi level 8 ini apa yang akan Bu Erna lakukan? Kalau menurut saya yang akan saya lakukan adalah pendekatan kepada anak-anak itu Bu, karena kurangnya disiplin tadi, terus memberikan perhatian yang lebih, merangkul mereka, terus mengajak ngobrol dari hati ke hati, terus mencari tahu kebutuhan belajar anak itu bagaimana, dan saya itu akan nantinya memberikan motivasi kepada mereka
sehingga mereka tuh dapat aktif kembali untuk pembelajaran saya, dapat menerima pembelajaran saya. Selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Umi, karena tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan mereka, Bu. Wow, bagus sekali itu Bu Erna ini. Jadi Bu Erna ini akan melakukan pendekatan pada anak-anak 9G tadi, kemudian Bu Erna juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya. Betul. Dari kedua langkah tersebut, langkah mana yang akan Bu Erna lakukan terlebih dahulu? Kalau menurut saya langkah awal yang akan saya lakukan itu yaitu melakukan pendekatan dulu kepada anak-anak tersebut. Kapan rencana Bu Erna akan melakukan hal tersebut? Karena pembelajaran saya di kelas 9C itu kan hari Sabtu Bu. Jadi insya Allah besok akan saya lakukan Bu, karena jadwalnya hari Sabtu. Iya, semakin cepat semakin baik gitu Siap, ya. Bu. Setelah langkah tersebut Bu Erna lakukan, langkah selanjutnya apa yang bisa Bu Erna lakukan? Langkah selanjutnya yang akan saya lakukan itu adalah memberikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu Umi, karena tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kapan Bu Erna lakukan tersebut? Akan saya lakukan hal ini minggu depan Bu Umi, karena pada saat itu kan saya harus menyusun rencana pembelajaran ini. Terus saya juga akan mengidentifikasikan kebutuhan anak-anak kelas 9G itu dengan cara tes awal melalui tes diagnostik. Menarik sekali Bu rencana Bu Erna ini. Untuk melakukan rencana tersebut, apakah Bu Erna membutuhkan bantuan seseorang gitu? Kalau bantuan dan dorongan dukungan itu sangat penting Bu. Jadi saya sangat membutuhkan bantuan dan dorongan itu dukungan dari teman-teman Bu. Menurut Bu Erna, siapa yang bisa membantu dan mendukung Bu Erna dalam menjalankan rencana Bu Erna ini? Kalau saya akan melakukan kolaborasi itu dengan Bu Inge Bu. Karena Bu Inge itu kan sebagai wali kelas 9C, di mana Bu Inge itu tahu keberadaan atau kebutuhan anak-anak di kelas 9C itu. Yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Deno, karena Bu Deno itu selaku guru BK-nya. Iya. Wah, hebat sekali ini pemikiran Bu Erna. Semoga apa yang sudah Bu Erna rencanakan ini dapat berjalan dengan baik Bu ya. Iya, amin. Terima kasih Bu. Dari apa yang kita obrolkan kali ini, apa yang bisa Bu Erna dapatkan? Waktu kalau masalah obrolan dan curhatan ini Bu, saya banyak sekali Bu yang saya dapatkan dari kegiatan ini Bu. Yang tadinya itu saya merasa kesulitan dalam menghadapi anak-anak kelas 9G yang tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Sekarang itu saya sudah mendapat solusi untuk mengatasinya, yaitu yang pertama memberikan perhatian yang lebih tadi, terus merangkul mereka, mengajak mereka, terus mengajak ngobrol mereka Bu dari hati ke hati, dan mencari tahu kebutuhan belajar mereka juga Bu. Selain itu saya akan memberikan motivasi kepada mereka sehingga mereka tuh dapat aktif nanti di pembelajaran saya. Selain itu saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Saya salut sekali dengan apa yang Bu Erna rencanakan ini ya. Oh iya Bu, setelah kita ngobrol dari awal hingga akhir ini, apa yang Bu Erna rasakan? Setelah saya ngobrol dan curhat ke Bu ini, saya tuh perasaannya lebih baik, lebih plong Bu, terus lebih lega, begitu Bu Umi. Iya. Kalau gitu, kapan kita bertemu lagi ya Bu, untuk melanjutkan obrolan kita kali ini? Menurut saya minggu depan saja nih Bu Umi, karena saya kan menerapkan dan membuat perencanaan pembelajaran diferensiasi dulu. Terus sekali lagi nanti maaf merepotkan dan Bu Umi meluangkan waktu lagi ke saya. Tidak apa-apa, saya malah merasa senang ya bisa membantu atau berkolaborasi dengan Bu Erna gitu. Terima kasih ya Bu Umi, sampai jumpa minggu depan. Iya, semangat selalu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bu Kurnia. Iya, tadi setelah Bu Umi melakukan coaching ya untuk kali ini saya ingin membahas hasil pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan pada Bu Umi ketika proses coaching sebelumnya. Sebelumnya ya Bu Umi, bagaimana menilai performa pada kompetensi yang sudah Bu Umi lakukan? Kalau saya merasa ya sudah atau telah melakukan dengan baik Bu ya. Gitu. Iya, bagus Bu Umi. Apa yang membuat Bu Umi merasa seperti demikian? Iya, karena saya mampu mendengarkan dengan aktif, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Umi ya. Namun boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Iya, monggo. Iya, saya melihat bahwa Bu Umi memang telah melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan langkah kita yang sudah ada. Bagaimana Bu Umi pendapat Bu Umi tentang ini? Ya saya senang sekali Bu mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Kurnia. Iya, sama-sama. Namun Bu Umi, ini saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih perlu untuk ditingkatkan. Misalnya pada saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Umi melakukan proses coaching, itu ada beberapa pertanyaan yang diberikan Bu Umi ini kurang lancar. Ya, baik bagaimana pendapat Bu Umi? Iya, saya mengerti Bu. Memang tadi itu masih dalam memberi pertanyaan itu masih mikir dulu gitu, masih panjang pemikirannya gitu Bu ya. Saya nantinya akan berusaha gitu Bu ya untuk meningkatkan lagi. Iya, dari diskusi kita Bu Umi, apa langkah konkret yang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan performa Bu Umi tadi? Saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi ya Bu ya, itu dalam mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Iya, bagus Bu Umi. Ini langkah yang sudah Ibu tentukan ini sudah sangat baik ya. Nanti ini akan saya catat ya Bu Umi dalam hasil observasi kita, saya catat pada home supervisi akademik. Iya. Dan yang terakhir Bu Umi, apa yang Bu Umi peroleh dari proses ini? Iya. Saya merasa lebih memahami di mana saya itu perlu mengembangkan kemampuan saya. Jadi tadi dalam bertanya efektif itu masih kurang ya, masih perlu peningkatan gitu Bu ya. Jadi insya Allah nanti saya akan lebih berlatih lagi biar bisa meningkatkan hal tersebut. Ya, terus semangat Bu Umi, kita memang harus terus saling belajar Bu Umi untuk meningkatkan ini. Ya, terima kasih Bu sudah dikasih umpan balik. Ya, sama-sama Bu Umi. Saya juga senang, semoga memang kita bisa memajukan pendidikan ini dengan baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Kurnia. Selamat siang Bu Erna. Gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu. Saya tuh senang bertemu dengan Bu Kurnia hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Kurnia nantinya. Saya itu ingin memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bu Kurnia. Apa yang bisa saya bantu Bu Kurnia? Terima kasih banyak Bu Erna. Saya di sini ingin Bu Erna bimbing dalam meningkatkan kemampuan melakukan coaching, jadi antaranya presence, kemudian meningkatkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu. Baik, saya akan mendukung sepenuhnya Anda dalam kegiatan coaching kali ini. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini Bu Kurnia? Saya berharap Bu Erna dapat memperhatikan saya, cara saya mendengarkan aktif
aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot di saat coaching. Oke, siap. Saya akan catat ya Bu ya. Bu Kurnia, saya ingin memperhatikan Bu Kurnia itu dalam mendengarkan aktif nantinya dan dapat mengajukan pertanyaan nantinya yang bermakna dan berbobot ya Bu. Oke. Jadi Bu Kurnia, ada harapan Bu Kurnia dari observasi kita kali ini? Ya Bu, harapan saya tentunya saya ingin diberikan Bu Erna umpan balik yang sangat membangun, yang untuk membantu perkembangan saya, terutama pada kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna. Karena saya merasa mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna ini sangat berguna untuk proses coaching saya, Bu. Saya bisa meningkatkan keterampilan ini. Saya yakin nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam membimbing murid dalam melakukan pembelajaran. Insya Allah bisa dan pasti bisa nanti ya Bu Kurnia. Semangat selalu untuk Bu Kurnia. Oke, baiklah. Bisa kita mulai untuk kegiatan coaching kali ini Bu Kurnia? Ya Bu, bisa. Oke, monggo. Baiklah, bisa dimulai untuk kegiatan coaching Bu Kurnia kali ini. Semoga nanti lancar ya Bu. Terima kasih. Monggo. Bagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Kurnia. Bu, ini gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja dan sehat. Alhamdulillah. Kemarin Bu Umi juga ingin apa? Ada yang ingin diomongkan dengan saya bagi-bagi ini. Iya. Kira-kira apa itu Bu? Iya, sebenarnya ini saya ingin gimana ya, ingin mengungkapkan unek-unek saya, pengen curhat sama Bu Kurnia gitu. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf ya karena sudah mengganggu waktunya Bu Kurnia gitu ya. Begini Bu, pada tahun ajaran kali ini itu kan saya mendapatkan pembagian jam untuk mengajar IPA di kelas 7. Nah, materi IPA kelas 7 di sini kan banyak fisikanya Bu, sehingga banyak hitungan-hitungan gitu Bu. Nah, di sini ternyata saya amati itu kemampuan anak kelas 7 dalam hal menghitung itu sangat rendah gitu loh Bu. Sehingga dia pada saat saya mengajar materi hitungan itu mereka itu kurang aktif dan cenderung pasif gitu loh Bu. Gitu ya. Baik Bu Umi, sebelumnya ini apa tujuan Bu Umi yang diharapkan ketika setelah kita melakukan sesi coaching kita nanti? Saya berharap setelah percakapan kita kali ini tuh saya mendapatkan solusi bagaimana agar anak-anak kelas 7 ini kemampuan berhitungnya itu semakin meningkat gitu loh Bu. Oh iya. Lantas ukuran Bu Umi, ukuran keberhasilan menurut Bu Umi dari sesi coaching kita nanti apa? Saya berharap itu nantinya saya bisa menaikkan kemampuan anak kelas 7 dalam hal menghitung Bu ya, sehingga nanti kalau saya mengajar materi-materi fisika tentang hitungan, ini anak-anak itu aktif gitu Bu ya, aktif untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Baik Bu Umi. Perasaannya Bu Umi ketika melakukan proses pembelajarannya selama ini itu yang muncul seperti apa? Iya ya, selama ini itu saya merasa gimana ya, kok sepertinya nggak direken gitu sama mereka. Begitu saya beri latihan soal, dia itu nggak mau mengerjakan, terus cenderung main-main sendiri. Padahal biasanya kalau materi-materi selain hitungan, mereka itu aktif gitu loh Bu. Tapi kenapa pada waktu kita beri materi hitungan, itu kok dia mulai berubah gitu Bu. Seolah-olah tidak mau menghitung, melihat angka itu nggak mau gitu Bu. Iya. Iya. Kemudian Bu Umi itu bagaimana untuk menghadapi situasi yang berada di dalam seperti itu? Iya, nah, itu yang sebenarnya saya pikirkan gitu Bu ya. Saya itu ingin mereka itu bisa
memiliki kemampuan berhitung gitu Bu ya. Seperti itu. Tapi gimana ya caranya? Saya nanti memberikan suatu apa ya solusi kepada anak-anak ini dengan cara memberi teori-teori dasar perhitungan gitu Bu ya. Kenapa? Karena mereka ini ada dari beberapa ini yang dengan koma-koma itu loh Bu, ada yang nggak bisa Bu, itu sumpah sekali saya itu Bu, gitu. Iya, iya bagus sekali Bu. Selain hal itu, selain memberikan kemampuan dasar menghitung, apa ada lagi yang ingin ditambahkan Bu ini? Ya mungkin setelah saya memberi apa ya, memberi materi dasar menghitung tadi, mungkin saya akan berkolaborasi ya sama guru matematika untuk memberikan les tambahan tadi tentang teori-teori yang diperlukan di IPA ya, tentang matematika tadi Bu ya, seperti itu. Selain itu juga saya akan berkolaborasi dengan wali kelas Bu, biar beliaunya itu mau memotivasi anak kelasnya agar selalu belajar untuk hal perhitungan gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Umi ya. Dari apa yang sudah disebutkan Bu Umi tadi, prioritas yang akan ditentukan Bu Umi dalam melakukan rencana aksi itu yang mana prioritasnya? Yang saya prioritaskan yang lebih utama itu berkolaborasi dengan guru matematika Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru matematika untuk memberikan tadi les tambahan gitu ya, jam tambahan yang khusus untuk mengajari mereka teori-teori dasar matematika gitu Bu. Ya. Untuk strateginya seperti apa yang diberikan ini? Ya, saya akan memberikan jam tambahan itu pada waktu pulang sekolah gitu ya. Kolaborasi dengan guru matematika gitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Umi. Dari apa yang sudah dipaparkan Bu Umi, langkah-langkahnya, kemudian tahapan-tahapannya sangat baik Bu Umi. Jadi rencana aksi yang Bu Umi susun ini tadi sangat terstruktur dan juga fokus pada masalahnya dan juga betul bisa mengangkat kemampuan anak-anak. Dan dari sini apa rencana tindak lanjut Bu Umi ke depannya untuk pembelajaran ini? Saya akan berkomitmen gitu Bu ya untuk melaksanakan rencana saya tersebut ya. Dan saya akan melakukan refleksi pembelajaran saya agar bisa menarik atau mengetahui kekurangan pada saat saya mengajar gitu Bu. Bagus sekali ya Bu Umi, hebat sekali Bu Umi. Kemudian yang ingin saya tanyakan pada Bu Umi ini nanti adalah bagaimana Bu Umi berkomitmen terhadap rencana aksi yang sudah Bu Umi sebutkan tadi. Saya akan melaksanakan rencana aksi tersebut semampu saya Bu ya, sekuat tenaga saya untuk memberikan les tambahan atau memberikan teori-teori dasar perhitungan untuk anak-anak kelas 7 ini agar kemampuan mereka bertambah dalam hal perhitungan sehingga nantinya pada waktu saya mengajar materi fisika yang ada hitungannya mereka itu bisa aktif kembali gitu. Hebat sekali Bu, bagus sekali yang ditetapkan. Apakah ada nanti orang lain yang akan menjaga komitmen Bu Umi dalam melakukan ini rencana ini? Oh, tentu saja saya sangat membutuhkan kolaborasi atau bantuan dari rekan sejawat ya, terutama tadi guru matematika dan juga wali kelas gitu. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti setelah kegiatan kucing ini bagaimana Bu? Yang ini kita dalam kegiatan kucing ke depannya dan juga apa yang dapat Bu Umi peroleh untuk atau simpulkan dari kegiatan kucing kita kali ini ya. Dengan melakukan kucing kali ini Bu, saya merasa lega gitu ya. Saya merasa sudah punya solusi untuk mengatasi kendala pada saat saya mengajar fisika tentang perhitungan ini.
saya akan melakukan eh, memberikan materi tambahan tentang perhitungan pada anak kelas 7 ini sehingga kemampuan mereka dapat meningkat. Di samping itu, saya juga akan berkolaborasi dengan guru matematika dan juga wali kelas untuk memotivasi anak-anak kelas 7 ini untuk belajar mengenai dasar-dasar perhitungan atau matematika, dan juga saya akan memberikan latihan soal tentang perhitungan pada mereka biar mereka lebih lihai gitu. Ya, bagus sekali Bu, ini hebat sekali. Saya berharap ini bisa mengikuti perkembangan ini. Saya tunggu ini perubahannya bagaimana. Kita bisa tindak lanjut dari hasil kucing kita ini, kita kira-kira kita bisa bertemunya kapan ini. Ya. Sekarang hari Jumat Bu ya, mungkin minggu depan baru bisa ya. Iya, baik. Ya, saya nggak sabar melihat apa mengetahui hasilnya. Iya. Maaf Bu, mungkin besok saya mengganggu waktu Bu Kurnia lagi gitu ya. Enggak Bu, saya nggak merasa terganggu, saya malah senang kita bisa berbagi dan belajar bersama-sama dalam sesi kucing kita kali ini. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya Bu Umi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Kurnia. Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Kurnia sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya hari ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi kucing tadi Bu Kurnia. Pada waktu praobservasi, Bu Kurnia kan meminta saya untuk mengamati performa Bu Kurnia dalam hal mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, gitu ya. Oke, bagaimana Bu Kurnia menilai performa dalam kompetensi kucing tadi? Saya rasa sudah melakukannya dengan baik Bu, seluruh kompetensi kucing ini. Oke, apa yang membuat Bu Kurnia merasa demikian ya Bu ya? Di sini saya merasa mampu untuk mendengarkan secara aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik Bu. Oke, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya ya Bu ya? Saya itu melihat bahwa Bu Kurnia itu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan alur Tirta tentunya Bu. Bagaimana pendapat Bu Kurnia tentang pendapat saya ini? Tentunya saya terima kasih banyak Bu atas saya juga senang sekali Bu Erna bisa memberikan umpan balik terhadap saya. Oke, tapi dengan demikian saya melihat aspek yang masih dapat ditingkatkan ya Bu Kurnia. Saat observasi tadi saya perhatikan itu Bu Kurnia saat melakukan kucing masih membuat pertanyaan yang belum lancar ya Bu ya. Jadi nanti kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi itu ya Bu. Iya. Saya memang merasa Bu ada beberapa pertanyaan yang saya berikan ini kurang lancar. Namun saya juga akan berusaha Bu untuk bisa lebih meningkatkan lagi Bu. Iya. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Bu Kurnia ambil dalam meningkatkan kompetensi tersebut ya Bu ya? Iya, saya berencana untuk melakukannya lebih intensif lagi Bu. Saya berlatih lagi untuk mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, berbobot dan juga bermakna. Wah, memang langkah-langkah yang terbaik. Saya itu selalu bangga dengan Bu Kurnia. Oke, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Oke, terakhir apa yang Bu Kurnia peroleh dari proses ini Bu? Melalui proses ini saya dapat memahami area di mana saya dapat yang perlu dikembangkan, dan juga saya juga berterima kasih yang banyak pada Bu Erna sudah membimbing saya dan memberikan umpan balik yang pada saya. Tentunya
umpan balik ini sangat bermanfaat untuk saya, untuk perkembangan saya menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terus semangat Bu Kurnia ya, selalu semangat selalu untuk memajukan pendidikan anak-anak kita nanti ke depannya ya Bu Kurnia. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk observasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak